Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 278 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 31 Agustus 2021 dari kitab Daniel Pasal 11 ayat 32 mengatakan, "Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jala halak nama jahati dopak parjajiani, apuan nado marbalik marhitesian hata ela-ela, alai anggo bangso akkana tumadda debatana, patodoson nama rohana laos masihohot." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan harian ini adalah janji yang hebat. Untuk memahaminya sepenuhnya, kita perlu mengetahui beberapa sejarah Yahudi. Orang-orang Yahudi telah mengalami beberapa penganiayaan sengit, tetapi tidak membuat mereka sirna. Salah satunya ketika mereka di bawah tekanan Antiochus Epiphanes, Raja Syria, yang memerintah dari 175 hingga 164 sebelum Masehi. Dia memakai nama Theos Epiphanes, yang berarti Tuhan yang nyata. Tetapi oleh orang-orang Yahudi mengubah satu huruf dari nama tersebut, memanggilnya Epimanes, yang berarti orang gila, dan ia sangat marah. Daniel mengantisipasi pemerintahannya secara kenabian dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 21 sampai ayat 35. Dia menyebutnya orang yang keji, Daniel 11 ayat 21, dan menyiratkan akan menandakan orang keji yang lain yang akan muncul pada akhir zaman, Daniel 11 ayat 35. Antikristus yang akan meneror bumi selama kesengsaraan besar,
yang dia sebut raja yang disengaja. Daniel pasal 11 ayat 36. Pribadi Antiochus seperti menantikan antikristus. Kebencian Antiochus terhadap orang-orang Yahudi benar-benar gila. Dia melakukan persis apa yang Daniel prediksikan dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Antiochus memerintahkan pengorbanan Yahudi untuk berhenti dan mencemari bait Allah dengan mempersembahkan daging babi di atas mezbah. Selain itu, ia melarang pemeliharaan Sabat dan penyunatan anak-anak. Ia memerintahkan semua salinan kitab suci dihancurkan dan mendirikan mezbah berhala, memerintahkan orang Yahudi untuk mempersembahkan korban najis dan makan daging babi. Siapapun yang tidak patuh dihukum mati. Itu adalah peristiwa Holocaust kuno saat Daniel mengantisipasinya secara nubuat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana orang-orang ini dapat bertahan hidup? Saat itulah dia menulis, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhannya akan menunjukkan kekuatan dan mengambil tindakan. Itulah yang terjadi. Sekelompok laki-laki pemberani yang disebut Makabe memimpin pemberontakan heroik melawan Antiochus. Eksploitasi mereka melawan rintangan yang tidak dapat diatasi secara fenomenal. Mereka mengenal Allah mereka, kebenarannya, kekuasaannya yang berdaulat. Jadilah mereka menunjukkan kekuatan dan mereka mengambil tindakan. Dan mereka mematahkan cengkraman Antiochus atas Israel. Kisah mereka adalah salah satu kekuatan besar, kekuatan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Orang-orang yang mengenal Tuhan memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawan kejahatan, menghadapi penganiayaan untuk menang melalui penderitaan. Tidak ada cara lain untuk memiliki kekuatan seperti itu kecuali mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Daniel sendiri adalah orang yang mengenal Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi, Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan Dia yang kepadanya Anak menyatakan Dia. Yesus adalah wahyu Allah yang sejati karena Dia adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, hati-hati dengan kata-kata licin merayu agar kita meninggalkan Tuhan. Seruan Nabi Daniel, tetap di dalam Tuhan, agar kita tetap kuat dan bertindak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu dan kebenaran yang dikandungnya. Terima kasih karena Tuhan telah memberitahu kami tentang apa yang dialami
oleh orang-orang yang percaya kepadamu. Jauhkanlah kami dari kebohongan menipu, sebagaimana orang-orang jahat, dan bantulah kami untuk mampu membedakan doktrin-doktrin yang salah, yang palsu, dan guru-guru yang palsu. Selamatkanlah umat-Mu Israel. Selamatkanlah jemaat-Mu dan gereja-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 278 ayat 4. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.